Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 hingga 2028 akan digelar di tengah proses pemeriksaan dugaan skandal Hakim Konstitusi. Apa dampaknya bagi proses pemilihan dan apa tantangan bagi Ketua MK terpilih ke depannya? Kita akan bahas bersama dengan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan advokat yang melaporkan skandal Hakim Konstitusi Ziko Leonard Simanjuntak. Mas Ziko dan Pak Maru, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Maru dulu. Pak Maru, pemilihan Ketua MK akan berlangsung di tengah profesionalitas dan integritas MK menjadi sorotan. Tanggapan Anda, Pak Maru? Ya, saya kira memang apapun yang terjadi, tetapi kalau sudah ada saatnya bahwa pemilihan harus dilakukan dan jabatan harus memperoleh pejabat yang baru, itu harus dilakukan di tengah-tengah badai sekalipun. Meskipun dalam hal ini tentunya apa yang menjadi masalah di MK sekarang ini tentu juga bisa memberikan suatu pandangan tersendiri bagi hakim, karena yang memilih adalah hakim, dan di antara hakim sendiri yang memilih pimpinan itu mereka sendiri sudah tahu siapa yang akan dipilihnya tentunya. Oleh karena itu apa yang terjadi saat ini justru akan memperkokoh apa yang dikatakan suatu syarat-syarat untuk bisa memilih pemimpin yang membawa MK itu di dalam pergaulan ketatanegaraan itu benar-benar seperti apa yang dimaui oleh konstitusi, yaitu suatu lembaga yang benar-benar independen dan boleh memperjuangkan itu. Karena itu tidak bisa terbangun sendiri, itu juga harus kita perjuangkan. Yang kalau saya alami sejak saya menjadi hakim, dari mulai zaman Bung Karno ketika ada istilah apa yang disebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, peradilan boleh diintervensi kalau untuk kepentingan revolusi yang kemudian ke Orde Baru dalam bentuk lain itu terjadi dan mulai membentuk independensi tahun 99. Oleh karena itu tanpa perjuangan maka kita tidak akan mengharapkan datang dari langit itu, termasuk juga MK seperti sekarang itu, meskipun banyak orang menganggap itu sebagai satu lembaga yang betul-betul bisa mempertahankan konstitusi, tetapi tidak datang dengan sendirinya. Itu perjuangan dari semua komponen yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan inilah taruhannya ketika mereka sekarang mengadakan pemilihan pimpinan. Saya kira ini pertama pandangan saya. Ya, Pak Maru, ada dua nama ya yang dikatakan punya peluang paling besar menjadi Ketua MK. Anwar Usman, incumbent, dan juga Arief Hidayat yang pernah menjabat sebagai Ketua MK. Tanggapan Anda? Ya, kalau yang dikatakan punya peluang karena pernah mengalami atau mempunyai pengalaman sebagai pimpinan, tentu saja bagi hakim MK bukan itu satu-satunya ukuran. Jadi akan kita lihat itu dari sudut apa yang dikatakan juga integritas, kompetensi, dan kemampuan untuk mempertahankan independensi itu adalah apa yang kita lihat sebagai suatu tolok ukur juga bagi para hakim itu. Dan saya melihat mereka sudah tahu itu dengan proses yang ada di MK sekarang, para hakim yang memilih di sana dan akan dipilih itu sudah tahu siapa yang akan dipilih dan akan tampil itu. Terlepas daripada sudah ada dua calon yang diunggulkan, saya kira akan terjadi nanti kadang-kadang namanya kejutan. Oke, saya ke Mas Ziko. Mas Ziko, karena kita tahu ya semua hakim ini berpeluang menjadi Ketua MK. Bagaimana apabila nanti yang terpilih sebagai Ketua MK adalah hakim yang berperan dalam mengubah putusan, Mas Ziko? Ya, tadi sore saya baru diperiksa MK, dan itu juga yang saya sampaikan ke depan MK. Memang perintah undang-undang untuk memilih segera ketua dan wakil ketua MK. Tapi kan kemudian akan jadi lucu kalau nanti ternyata misalnya saja yang menjadi ketua ternyata hakim yang kemudian dijatuhi sanksi etik karena MK-nya belum memberikan ini sampai sekarang, belum memberikan putusan. Makanya saya setuju sekali dengan Pak Maru tadi, kalau sebenarnya yang penting itu bukan hanya dari kemampuan dia sudah pernah memimpin atau tidak, tapi bisa memastikan MK ini akan independen atau tidak, akan bisa memimpin MK menjadi institusi yang objektif dan fair atau tidak. Karena kan kita tahu MK sekarang lagi banyak sekali diterpa isu penggerusan kemerdekaannya. Nah, itu harusnya menjadi PR ketua nanti. Nah, kalau ternyata ketuanya malah
malah misalnya ternyata hakim yang bermasalah dan dijatuhi sanksi etik, ya saya pikir sih lebih baik MK dibubarkan saja. Buat apa kalau seperti itu? Kalau kalau kemudian kejadiannya seperti itu, ya itu satu Indonesia pasti akan heboh. Nah, saya harap makanya pemilihan ini jangan sampai menjadi pemilihan yang eh, apa ya, menjadi bom waktu lah. Jadi jangan sampai terjadi salah pilih, atau kemudian ketua terpilih ternyata adalah pelakunya. Itu kan akan menjadi, ya lebih baik masyarakat akan memilih untuk membubarkan MK, bukankah begitu ya? Itu sih dari saya. Apakah memang sebaiknya memilih ketua MK yang memiliki track record yang baik ataupun tidak pernah terjerat kasus kode etik sebelumnya? Nah, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Mas Ziko. Mas Ziko, kalau menurut Anda sendiri, apakah sebenarnya 9 hakim MK itu sudah tahu sebetulnya siapa yang mengubah putusan tersebut, sehingga kemudian secara sadar seharusnya mereka memilih hakim MK yang tidak terkait dengan laporan yang Anda sampaikan, yang paling bersih, yang tidak memiliki track record yang melanggar kode etik, Mas Ziko? Kalau menurut saya pasti tahu, karena itu di antara internal mereka sendiri kan sebenarnya orangnya itu aja. Ya Pak Maru pasti juga tahu lah, orang di MK kan itu aja, pegawainya itu aja, penguploadnya itu aja. Jadi mereka pasti udah tahu. Kalau memang mereka berharap MK lebih baik, dan saya harap seperti itu ya, hakim-hakim yang tidak terlibat itu seharusnya memilih sesuai dengan melihat track record dan bukan orang yang melakukan. Harapannya kan seperti itu. Mereka pasti sudah tahu kalau menurut saya. Karena kan orang itu aja. Gitu, Mas. Oke. Pak Maru, karena proses pemilihannya adalah antar hakim MK, bisakah kemudian kita percaya bahwa pemilihan ketua MK-nya nanti betul-betul karena atas dasar integritas yang baik, begitu? Ya, kalau saya sih percaya ya, karena memang para hakim itu mempunyai juga keinginan untuk melakukan itu dan mengharapkan itu, karena itu juga menjadi kepentingan dia sendiri. Tetapi saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa ada dua sebenarnya hakim di situ yang sudah menjadi korban daripada apa yang dikatakan perbuatan atau tindakan inkonstitusional DPR yang tidak mengindahkan norma konstitusi itu, sehingga dia melakukan tindakan pemecatan tanpa due proses dan tidak ada dasar, kemudian pengangkatan tanpa suatu proses yang diinginkan. Dan menurut saya sekarang, kalau ditanya saya, Hakim Guntur itu sudah menjadi korban di sana itu sebenarnya, karena dia merasa juga barangkali sikap patriotisme dia akan menuruti suatu apa yang dikatakan amanat daripada wakil-wakil rakyat. Tetapi dia berada di sana, kemudian muncul putusan itu ketika jam 12 dia dilantik. Dia tidak ikut di dalam musyawarah putusan itu, dan kemudian dia duduk di sana sebagai anggota. Mendadak di situ jam 4 dia menemukan ada sesuatu yang ganjil, dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi oleh karena itu ada dua korban daripada apa yang dikatakan langkah inkonstitusional DPR yang mengevaluasi Hakim Aswanto dan menariknya dan memasukkan tanpa satu proses apa yang kita lihat sekarang Hakim Guntur, dan dia menjadi korban dari apa langkah-langkah inkonstitusional. Ini sebenarnya tidak diperhitungkan semula, saya kira, dari DPRD. Tetapi inilah pentingnya mengingatkan kembali kontrak suci, kontrak konstitusi daripada semua pejabat negara, yaitu bersumpah dengan sakral itu untuk mematuhi konstitusi, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dengan seluruhnya. Kalau itu dilanggar, kita menjadi suatu masalah besar. Apakah benar kita negara yang menganut paham konstitusionalisme dan rule of law, yang salah satu prinsipnya legalitas? Semua tindakan negara itu, tindakan pejabat, tindakan perorangan harus ada dasar hukumnya. Dan kalau itu tidak ada, ini yang kita lihat sekarang itu. Pertanyaan itu yang menjadi memikul beban itu sekarang Pak Hakim Guntur yang ada di sana itu, dengan suatu itikat yang baik barangkali dia ada di sana. Ini pendapat saya, Pak. Oke, baik. Mas Ziko, menurut Anda hasil dari pemilihan ketua MK nanti akan berpengaruh tidak terhadap laporan Anda? Ini hal yang bagus sekali ya. Soalnya gini, saya juga baru sadar satu hal. Jadi kalau di peraturan itu
putusan MK tidak serta-merta mencopot orang tersebut. Jadi setelah putusan MK keluar itu ada sistem banding. Dan kalau bandingnya pun nanti ternyata sama pencopotan gitu ya, itu yang akan berkirim surat ke lembaga pengusungnya. Kan hakim MK dari lembaga pengusungnya ya, ada DPR, MA, Presiden. Yang mengirim surat adalah ketua MK. Jadi akan jadi bermasalah kalau nanti ternyata hakim yang jadi ketua, hakim yang dijatuhi sanksi oleh MK. Karena untuk mengirim surat ke lembaga pengusungnya, untuk mengganti hakim yang dijatuhi sanksi itu harus ketua MK. Kan jadi lucu, ketua MK yang misalnya terpilih ternyata ketua MK bermasalah, terus dia sendiri yang mengirim surat, kan nggak mungkin. Itu akan jadi krisis konstitusional nanti, saya pikir ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh kepada proses yang saya tempuh, baik di polisi maupun sedang berjalan di MK. Ini akan jadi, saya nggak bisa bayangkan sih ke depan ini akan jadi permasalahan tata negara seperti apa. Saya pikir nggak akan ada orang yang bisa ngebayangin itu terjadi sih di Indonesia, karena itu akan jadi krisis konstitusional lah, seperti itu buat saya. Mas Iko, ada di antara 9 nama hakim konstitusi yang Anda khawatir ketika menjadi ketua MK nantinya? Ada dong, tapi saya nggak boleh sebut. Oke. Pak Maru, bagaimana menurut Anda? Apakah memang ketua MK ini nantinya ketika terpilih memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kemudian bisa mempengaruhi putusan terhadap pelanggaran kode etik ini, Pak Maru? Ya, saya kira bukan ketua MK-nya yang mempengaruhi langkah kode etik. Langkah kode etik ini meskipun belum diumumkan sekarang, itu akan mempengaruhi pemilihan ketua MK ini. Karena bagaimanapun seperti dikatakan, kalau misalnya Mas Ciko punya firasat atau penglihatan siapa yang akan menjadi atau yang bertanggung jawab dalam hal itu, saya kira juga bisa keliru juga, karena apa yang terjadi seperti saya katakan tadi itu, bahwa ada kemungkinan ada dua korban yang dari DPR itu menyebabkan terjadi secara tidak sadar, mereka menyebabkan terjadinya peristiwa seperti ini. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau mengatakan pelanggaran etik itu terjadi, misalnya dalam bentuk apa, kalau mereka itu menjadi korban di situ, siapa ya? Apakah itu juga unsur kesengajaan atau unsur maksud atau rencana, itu tidak harus ada, sehingga kita bisa melihat ada kesalahan yang harus ditimpakan. Saya pikir ini akan banyak nanti terjadi pemikiran-pemikiran dari Majelis Kehormatan yang muncul dari hasil pemeriksaan ini. Bagi saya ini yang menjadi suatu hal yang kita tunggu saja, tetapi saya mendapat pemikiran baru bahwa apa yang dikatakan sebagai korban bukan hanya Hakim Aswanto yang ditarik, tetapi juga hakim yang baru yang dimasukkan meskipun dalam arti sementara. Oke, baik, kita akan tunggu bersama ya nanti siapa yang akan menjadi ketua MK di periode 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Maru, terima kasih Mas Iko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.